Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Alhamdulillah, teman-teman kajian Islam Rahayu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat izin Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga kita semua diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa sehat di tengah masa pandemi yang masih belum ujung pangkalnya. Sebagaimana kita ketahui, pandemi bermulai hampir sudah 1 tahun dan masih belum jelas kondisinya seperti gimana ke depannya. Teman-teman, sahabat kajian Islam Rahayu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Teman-teman kajian Islam Rahayu dimanapun berada, pada kesempatan singkat ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mesti menjadi sikap kita sebagai pemuda, sebagai kaum muslimin, kaum yang beriman, menyikapi musibah atau pandemi wabah corona ini. Yang pertama adalah sebagaimana ayat tadi sampaikan, yang mesti menjadi keyakinan kita bahwa sesungguhnya tidak ada satu bencana, baik itu kecil ataupun besar, kecuali sesuatu tersebut telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Termasuk yang terjadi saat ini, yakni musibah atau pandemi corona, apapun bentuknya atau bagaimanapun awalnya, yakinlah bahwa sesuatu tersebut sudah terjadi atau sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Yang harus menjadi keyakinan kita berikutnya adalah bahwa tidak akan mengenai seseorang kecuali itu pun juga sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang mesti menjadi keyakinan kita yang pertama adalah jangan terlalu parno, jangan terlalu ketakutan sehingga kita mengabaikan apa-apa yang sudah tertulis di sisi Allah. Yang pertama adalah kita tetap harus berikhtiar semaksimal mungkin mengikuti protokol yang telah pemerintah tegaskan, tapi di sisi lain kita juga tetap mengikuti apa yang juga Allah dan Rasulnya sampaikan. Sebagaimana Rasul menyampaikan bahwa ketika terjadi wabah ta'un di satu tempat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tidak dianjurkan untuk memasuki satu kawasan. Juga yang berada di kawasan tersebut tidak diperbolehkan untuk meninggalkannya. Ini konsep yang sangat luar biasa dalam Islam. Ini yang sering kita istilahkan dengan istilah lockdown yang sekarang berlaku. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan bahwa tidak akan terjadi, tidak akan kena musibah ini kecuali sudah Allah tetapkan. Maka dari itu tetap kita beribadah kepada Allah sebagaimana biasanya, tidak meninggalkan masjid, kemudian tetap menjaga protokol, kemudian juga tetap berikhtiar, berolahraga, makan dan minum yang sehat untuk menjaga imunitas kekebalan tubuh kita. Untuk orang-orang yang memiliki imunitas rendah atau bahkan untuk orang-orang yang telah terpapar oleh virus ini, lakukan juga
wasiat Rasulullah berikutnya untuk senantiasa berikhtiar. Sebagaimana Rasul katakan, tadawu ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Tapi ingat, Allah tidak menurunkan obat dari zat yang haram. Berobatlah dengan obat yang dianjurkan dan halal. Mudah-mudahan beberapa hal tadi tetap menjadikan kita tidak berputus asa atas rahmat Allah. Tetap kita berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Semoga Allah menghindarkan kita dari wabah yang berbahaya ini, dan semoga Allah segera angkat wabah yang berbahaya ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.